apa aja itu intinya sholat. Karena inti daripada ibadah sholat adalah sujud. Berarti intinya mau kita sedekah, mau kita haji, mau kita apa aja, kalau kita nyatanya tak pernah sujud kepada Allah, maka nggak sempurna. Ya. Karena bagaimanapun inti dari sebuah ibadah itu yang penting adalah sujud kepada Allah. Bersujud kita menyadari, mengakui, menghambakan diri di depan Allah. Kenapa sujud? Karena disitulah yang biasa kita letakkan di atas, ketika sholat kita letakkan di bawah. Apa itu? Kepala, ya. Jadi ketika sholat, ketika kita bersujud, kepala yang biasa kita letakkan di atas dengan kesombongan kita, dengan segala macamnya, kecongkakan kita, dengan hawa nafsu kita di atas, kita taruh di atas terus. Ketika sujud itu kita taruh di bawah, ya. Maknanya kita mesti sadar kita bakal kembali ke sana, gitu. Ya. Jadi soal sholat ini orang bisa jadi nggak pernah haji, tapi sholat nggak ada alasan nggak pernah sholat, ya. Nggak ada alasan nggak pernah sholat. Saya jelaskan satu persatu. Mana yang mau dijelaskan? Nah, dari sini ya. Yang pertama niat, ya, niat. Karena niat itu menjadi pemisah, disunnahkan untuk mengucapkan. Karena niat itu sendiri kan ada di hati. Kita sholat pertama kali harus takbir. Terus pertama kali juga kita harus niat. Lalu bagaimana caranya? Sementara ini takbir ini ya sebagai pembuka sholat, sementara kita juga harus niat. Kalau di mazhab kita, sebelum kita melakukan sholat, kita disunahkan untuk melafalkan niat sholat itu. Rokaatin mustaqbilal qiblati adaan mahmuman atau imaman lillahi ta'ala. Baru pas takbir ini hati kita usolli. Khusus contohin guys. Contohin nama saya. Apa niat sholatnya? Ya, misalnya saya sholat isya, mau sholat isya, ini udah ada kiblat misalnya. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini mah gampang bohong ini. Yang benernya saya kan praktek lagi nih. Apa-apa jangan ini. Enggak, biar paralelnya gampang. Takut juga dia. Ya. Udah ya, ini mau praktek. Udah kamu jangan geser-geser ke sini aja lah, biar teman saya lah. Ya. Usalli fardhu bi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini harga ngomong seperti paham? Tak kedengeran. Ya maksudnya udah jangan ulang-ulang terus. Atau beginilah. Dibalik. Ini Guswanto yang mau sholat. Ayo. Sholat. Usolli fardhu derajat niat itu ada 3. Saya akan bahas di sini. Hanya
nanti kalau bab sholatnya sudah kelar begitu. Itu niatnya. Ya. Kalau di mazhab kita melafalkan itu sunnah. Jadi yang penting adalah mulut kita mengucap, hati kita juga berniat itu tadi. Itu niatnya. Ya. Ya. Kemudian udah ada yang mau ditanya? Lain dari tema, Pak. Kalau sholat witir itu ada satu cara atau dua cara, Pak? Soalnya saya pernah dengar kalau sholat witir itu bisa dikerjakan satu kali salam. Hadis Nabi-nya mengatakan sholatlah dua. Kalau ada tiga berarti 2, 1 gitu. Karena kalau 11 juga begitu, 2, 1 gitu. Karena Nabi gurunya suruh 2 kalau sholat itu gurunya 2 itu maksudnya 2 rakaat salam gitu. Jadi kalau 11 ya 5 kali tambah 1. Kalau 3, 2, 1 tambah 1, 2 tambah 1 gitu. Gak ada masalah. Khusus ini yang mana? Yang 3 langsung. Kalau yang 3 langsung jangan pakai tahiyat awal. Kalau yang 1 kali salam jangan pakai tahiyat awal. Kalau yang 2 kali salam ya 2 salam terus bangun lagi kayak biasanya kita itu. Ya yang kayak biasa kita itu. Apalagi ada yang mau nanya lagi? Yang bingung soal niat siapa? Mau nanya soal niat siapa? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu syaratnya baca takbiratul ihram itu ketika kita berdiri dan kita sudah menghadap kiblat. Contoh ini, saya masih ngadep ke belakang. Misalnya, sawu sukufakum, fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Terus saya balik ngadep kiblat. Allah. Kalau orang sholat berdiri, yang jadi ukuran dan sah tidaknya itu dada ngadep ke kiblat, bukan kepala. Karena orang sholat tengok-tengok juga nggak batal, asal tidak 3 kali berturut-turut. Misalnya, Gus, Bang Jamal, Pak RT 3 kali berturut-turut, itu baru batal. Pak RT, Suwanto, Bang Jamal, itu kan berturut-turut 3 kali, ya. Lebih dari itu batal, ya. Tapi kalau baru 2 misalnya, ada yang berisik bisa nolak, di sholat padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kata. Ya. Kalau orang sholat duduk, dada harus menghadap kiblat. Itu duduk. Setelah duduk, orang boleh sholat sambil tiduran. Tiduran itu yang seperti apa? Miring itu juga terserah, karena yang wajib menghadap kiblat ketika orang sholat tiduran itu dada dan kepala. Bedain. Kalau yang tadi berdiri cuma dada, tapi kalau untuk orang yang sholatnya tiduran miring, itu yang wajib menghadap kiblat dada dan kepala. Ya. Karena dada dan kepala yang wajib menghadap kiblat, maka miring kemanapun bebas. Kan tidurnya begini misalnya, biasanya begini misalnya ya, kayak orang meninggal itu miring ke kanan, yang jadi tumpuan ke kanan. Batahunya karena saya nyambutin bulu ketek berdarah luka, dipakai sholat begini sakit, kita boleh sholat sebaliknya. Jadi boleh ujungnya ke sini,